Minggu depan sudah tahu kita akan libur? Tahu, Pak. Libur secara offline, tapi kita kuliahnya online. Berhubung anak kelas C itu selalu tersiksa katanya, jadi kalian digabungin nanti jadwalnya sama anak kelas C ya. Jadi online-nya di jam 7.10 ya. Katanya Hari apa, Pak? tersiksa betul Pak katanya. Biar ini kan mesin solidarity forever gitu katanya. Solid. Itu anak kelas B enak banget siang gitu. Ya, setuju kali ya? Ya lah ya, jam 7.10 ya, ingat. 7.10. Linknya nanti saya kirim di grup kelas B dan C ya. Baik, Pak. Ada yang keberatan? Pertanyaan berikutnya, ada yang mau ujian UTBK? Gak apa-apa deh, kamu aku aja. Maksud saya, kalau kamu nanti ujiannya tepat di mata kuliah saya izinin. Serius? Ada? Sakti, Pak. Jangan bantu tahu kalau mau pindah dari sini, gak apa-apa. Kau soleh? Pindah gak? Mau ke Pamulang kau? Waduh. Gak apa-apa, itu tempat kita Pamulang ya. Oke, berarti gak ada ya. Nanti jangan ada alasan saya ada ujian UTBK ya. Oke. Waduh. UTS kalian kenapa kalian contek? Cepat ngaku. Siapa yang nyontek? Daripada saya sore hari ini juga mending kau ngaku. Yang nyontek. Cepat. Tadi kelas C itu nyontek, terakhir mereka tunjuk tangan. Jadi saya tidak anggap gagal. Ayo ngaku kau. Kalau nggak ngaku hari ini gagalin. Dua-duanya saya gagalin. Cepat ngaku. Oke, gak ada yang mau ngaku ya, nyontek ya. Serius ini. Saya periksa loh itu nilai kalian yang remedial. Siapa yang nyontek? Saya kan suruh kalian pilih hanya ada jutaan, gitu ya. 3 di belakang koma kan, kenapa tidak ada yang melakukan itu? Maksud kalian apa? Kau dosennya? Kan kita ada sepakat itu 3 di belakang koma. Oh, pada nggak ngerjain. Ada lagi yang tidak di belakang koma, tebak-tebak manggis kau. Kau buat kau tak selera mata kuliah ini, kau rasakan nanti, ya. Gak ada yang ngaku? Oh, nanti malam lihat ya, saya kabarkan kabar sukacita. Ya, nyontek ya saya gagalin. Mending kau ngaku, baik yang kalian contek di kelas C atau kalian yang ngasih contekan ke kelas C. Ngerti? Oke ya. Tadi malam siapa yang begadang? Serius kau? Bola. Menang, Pak. Bola ya? Ya. Itu bentuk rasa bela negara itu. Betul, Pak. Ya, jadi kalian itu terlalu bodoh yang ikut dari mana? Saya nggak nonton karena saya sudah tahu menang Indonesia. Prediksi. Kalian bodoh banget ya pada nonton. Pasti menang lah Indonesia. Ya. Oke. Ada yang tidak nonton? Ya. Ada. Selanjutnya kita akan ada, kemarin kan ada pembagian bobot nilai ya. Ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Jadi kita akan ada tugas kelompok mulai dari TS sampai sebelum UASnya ya. Jadi apakah tugas itu kita penggunaan software engineering dan jangan kok tamat dari sini nggak tahu menggunakan software engineering dari kelas saya, ngerti? Ada kursimu. Oke, kita aja ambil. Siapa? Paham? Jadi berapa jumlah kelas ini? Ada 41 berarti pengirannya ya? 41. Jadi satu grup nanti ada 3
3 orang. Satu grup 3 orang atau 4 orang? 4 aja, Pak. 4. Oke, diskusikan dulu kawan kelompoknya 4. 4. Oh, kamu sama saya ya gitu. Coba. Saya kasih waktunya 10 menit. 10 menit. 10 menit dari sekarang. Oke, lanjut. Sudah dibentuk. Dua lagi. Berapa? Oh, udah 4. 2 lagi, Bang. Siapa? Udah tuh. Muka-muka udah itu. Kan 4 orang tadi. Berarti ada 10 blok. Oh. Udah jadi. Cepet 10 menit, serius. Ayo, saya kasih waktu untuk teman-teman. Lan, lu mau nggak, Lan? Tujuh, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4. Busuk kali nih, siapa dia? Apa, Pak? 6, 7, 8. Loh, oh ada yang nggak hadir ya? Oke. Kelompok 1 siapa ini ya? Kelompok ya? Kelompok 1. Berarti ada 3 orang ya? 1 3 orang. 3 orang yakin? Kau Soleh. Mimpi kau. 4 ya? Kau udah siapa ketua ini? Ketua harus. Kelompok 2. Siapa ketuanya nih? Soleh. Soleh lagi. Siapa? Rido. Kelompok 3. Kau siapa? Soleh lagi. Kelompok 4. Siapa? Kelompok 5. 5. Kelompok 3 ya? Oh itu ya? Nopal ya? Bukan Nopal kan? Saya rindu loh sama Mana? Berapa orang lain deh? 4 ya? Siapa ketuanya? Siapa? Arnold yang mana? Adriano, Pak. Ano, Pak. Ano. Ada nama Ano. Adriano. Oh Adriano. Iya kali ya, bagus mama yang kasih dulu. Terus kelompok 6. Siapa kelompok kalian? Ucen. Boleh saya kelompok 5 nih, tadi siapa? Ketua ya? Ucen, Pak. Ucen. Hai. Ucen, Pak. Kelompok 7. Siapa ketua kalian? Aji atau Aji?
Siapa ketua kelompok kalian? Kamu? Iya, kamu nih? Siapa yang terakhir ini? Saya Pak. 10. Siapa ketuanya? Oke, waduh. Oh, apa yang mau ditugaskan dalam tugas kelompok ini, yaitu karena mechanical property sama Prof Edia. Ya kan? Tahu kan mechanical property apa aja? Ada apa aja? Coba. Pasti. Aku lola. Terus? Toughness. Toughness. Terus apa lagi? Grip. Terus apa lagi? Tensile. Strength ya. Apa lagi? Jadi udah diajari berarti ya. Nah, karena saya kasih tahu kan bahwa di dalam dunia industri itu kalau berkaitan dengan maintenance atau berkaitan dengan material, masalah apa yang paling banyak atau yang penyumbang terbesar dalam kerusakan material itu suatu perusahaan adalah fenomena korosi. Tapi kita tidak fokus di fenomena korosi simulasinya ya. Yang kedua Pak, iya Pak. Jadi nanti uji Fatih. Terus apa lagi? Tensile strength? Huh? Tensile nggak? Tensile. Iya. Strength ya. Strength. Yang ke berikutnya nanti ada impact aja ya. Impact. Ini pakai cap dengan cap. Terus apa lagi? Nah ini kan termasuk yang berkaitan dengan kerusakan material terbanyak nomor 2 ya. Ini kalau korosi tadi yang pertama ya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik dengan mata kuliah korosi, saya rasa semester depan ada mata kuliah korosi. Ya. Ada apa ini? Nah, dan ini ada 3 topik. Satu lagi itu yang minor contributor ya. Artinya dia tidak banyak, paling sekitar 5% dari seluruh kerusakan yang ada di suatu company. Tapi ketika dia terjadi pada yang komponen mesin, pada komponen mesin yang sangat vital, dia tuh bisa sangat mempengaruhi produksi atau performance dari suatu mesin atau perusahaan. Apa aja itu yang minor? Yang paling terkenal itu adalah kausan ya, atau wear. Wear itu contohnya erosi, ya. Erosi, ada juga adhesif, ada juga abrasif, ya. Ada friction. Kalau kalian nanti tertarik mata kuliah ini, ambil mata kuliah tribologi. Sayangnya itu lagi running semester ini ya. Nah, ada empat topik. Oke? Jadi kemungkinan, nah kalian ada 10 grup, kemungkinan kalian akan ada mengerjakan topik yang sama, berarti ya kan? Berarti kalau kita bagi 2, ini berapa? Ada yang 3 berarti nanti kan? Ya Pak. Kalau di sini 3 ya, 3 kelompok. Di sini 3, sini 2, sini 2 berarti ya. Jadi ada 2 kelompok nanti yang membahas impact, yang masalah charge ya, charge. Baru ada 2 yang masalah kausan dan tensile strength ini ya. Ada 3, pakai 3 ya. Wah, datang gratis. Kamu nonton bola nggak tadi malam? Nonton. Tidur berarti ya, nggak apa-apa bela negara ya. Oke, paham deh. Ada pertanyaan sampai sini tuh gas ya? Sampai sini mas, paham
ada 322 kelompok ya. Nah, kalau khusus yang web ini pakai semuanya menggunakan ANSYS ya. Menggunakan ANSYS. Apa itu Pak? Sejenis makanan? Software ya. Ini salah satu engineering software yang paling banyak fitur, yang paling banyak aplikasi. Khusus untuk yang keausan nanti ambil ya LS Dyna ya. ANSYS LS Dyna ya. Yang ini ya. LS Dyna. Nah, materialnya ada di 3 material lama, cukup lama, dan terbaru. Nah, ada 3 material yang akan kalian komparasikan. Jadi kalian akan mengcompare 3 jenis material. Pertama adalah baja, steel ya. Steel ini banyak, ada SS400 ya, JIS 6035 atau ASTM A35 ya, yang SS400 stainless steel ya. Tapi nanti material baja yang mana itu cari di paper yang sudah publikasi terpublish di internet ya. Kalau sulit kalian mencari yang berbayar, jangan berbayar kau jual tanah nanti enggak terbeli kau itu deh ya. Nah, maksud saya ambil yang open access ya. Saya saranin nanti kalau mau cari apa jurnal, cari aja MDPI ya. Karena jurnal ini banyak ya, publishernya ada Elsevier, ada Springer, ada Taylor and Friends, ada MDPI. Ini salah satu yang populer sekarang karena dia open access ya, 30 juta bayaran sekali publish kan ya. Nah, karena dia bisa kalian akses, banyak contoh kasusnya nanti di sana ya. MDPI. Iya, MDPI. Bisa? Salah. Apa ini? MPD. MPD. MDPI ya. MDPI, nanti carilah MDPI. Masalah proses. Terus apa lagi? Cast iron-nya. Cast iron atau besi tua. Tapi besi tuangnya kan ada 4 jenis ya, modular, ada lamular, dan yang lain-lain. Khusus ini itu kita pakai yang high chromium ya, white cast iron ya, white cast iron materialnya ya. Baru apa lagi? Yang terbaru adalah material high entropy ya, high entropy alloy ya. Jadi 3 jenis high entropy alloy ini banyak sekali. Nanti ambil yang salah satu aja. Jadi kita mau compare, oke? Nanti di tingkat akhir kalian kalau masuk ke manufaktur atau masuk sub-bidang material, ini sangat berguna sebagai basic kalian. Bisa jadi bantu saya nanti ya. Oke? Di ANSYS sudah ada properties itu semua. Nah, properties yang ini, Fatih, Enggak yang material yang di 3 itu. yang ini, Iya, udah ada semua. cari di paper, dia ada Poisson ratio, densitasnya ada. Oh, jadi custom sendiri. Iya. Oke. Tadi kelas C itu banyak seniornya, ya, seniornya di situ. Jadi mereka udah terbiasa namanya ANSYS, ya. Kau bangun, tidur aja kerja kau, ya. Itu boleh kau itu. Belajar kau ya, oke? Baca buku ini jurnal lah, ya. Nah, nanti ini contoh yang biasa dicari, misalnya Poisson ratio atau densitasnya, hardness-nya, elongation-nya itu ada di material yang sudah diuji secara eksperimental. Nanti data-data itu kalian import ke software ANSYS, gitu ya. Tinggal running aja nanti ya. Oke? Nah, nanti kalau tamat dari UPN ini kalau di interview apa yang kemampuan? Oh, saya bisa running salah satu software ANSYS. Contoh kasusnya ini kan gitu. Saya membantu kau berbagus portfolio. Oke? Oke, paham? Ya. Kalau nggak paham nanti tentang ini hanya saya ya. Maksudnya tadi apa Pak tugasnya? Gitu. Nah, khusus untuk yang keausan atau WR topik yang 2 topik ini, 2 kelompok ini, nanti dia saya batasi yang keausan erosi aja. Erosi. Nah, erosi ini nanti membandingkannya 3 material ini pada 3 kondisi impact yang berbeda, impact angle-nya ya. Ini 90, 60,
sama 30 derajat ya. Nanti ini. Terus saya mau tanya, menggambar teknik udah? Udah bisa pakai apa kalian? Pakai apa mau gambar? Siap. Fusion terus Inventor. SolidWorks gak ada yang pakai ya SolidWorks? Bisa. Tapi sebenarnya di Ansys ini pun sudah bisa menggambar ya, bisa menggambar Ansys. Gambar apalagi yang LS Dyna itu bisa gambar bisa. Oke? Jadi udah paham arti apa yang kalian tahu gambar teknik? Pandangan Eropa ada tahu? Tahu. Serius kal, saya suruh gambar Eropa bisa? Bisa, Pak. Yang Amerika? Amerika tahu. Kebalikan dari Eropa, Pak. Iya, apanya yang dibalik? Itu sudut pandang nggak, jadi yang kalau misalnya depan, yang kanan itu di kiri, yang kiri di kanan. Bahasa kamu belum pas berarti. Terbuka ke belakang apa? Terbuka ke depan? Nah, itu maksud saya. Amerika yang terbuka belakang. Kalau yang Eropa? Bagus aja, bayangkan ya kalau gitu. Ngerti kan? Ya, berarti udah paham lah ya apa namanya top view, side view, ya paham berarti ya. Oke. Nah, masalah menggambar, masalah software, dari mana saya tadi teman juga bertanya gitu selesai kuliah dia nanya saya gitu. Maksudnya apa? Ansys ini adalah alat untuk memprediksi ya. Biasanya dulu di zaman Adam dan Hawa ketika mereka belajar teknik mesin ya. Belum ada seperti cepat komputer gitu ya, belum ada seperti cepat komputer. Nah, mereka itu pakai eksperimental dulu ya. Berkau tidak zaman batu lahirnya gitu ya. Kau nggak lahir di zaman batu, zaman modern ini ya. Biasanya di batu pakai Ansys. Gunanya apa? Ya kalau memprediksi berarti sebelum terjatuh ke dalam lubang, kau sudah tahu di depanmu ada lubang, gitu istilahnya ya. Ya misalnya material itu bisa memprediksi umurnya ini berapa lama. Kalau terkena beban fatigue misalnya, ya paham maksud saya? Oke. Nah itu LS Dyna membantu nanti memprediksi. Oke. Untuk sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Itu kan yang divariasikan ada 3 material ya. Masing-masing Iya. Divariasikan lagi sudutnya. Kalau where? Sudutnya Iya. Jadi ada 9 material. 9 data nanti yang kan kamu convert 3 material tapi di 3 edisi ya. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi deh? Nggak ada ya? Coba kalau Diki buat 3 pagi, 3 tensile strength, 3 impact, sama 2 ini. Nggak usah. Kertas kecil, kamu potong, terus kita mau kocok dulu ya. Arisan ini, oke? Berapa? Cepat. Tadi lama soalnya kelas itu. Kelas apa? Kelas jalan. Ambil aja nama-nama ketuanya. Baru di-split aja. 3 terus dipotong. Ya udah, begini. Kalau bisa. Cepat. Iya. Kapan dikumpulkan tugas ini? Ketika sebelum ujian akhir semester ya. Kau buat sendiri dan tidak butuh license sebenarnya. Ngerti? Udah? Ya. Ini saksi ya, Pak? Boleh. Saksi. Kelompok 1 ya? Digacorkan. Kelompok 1 impact. Kelompok 1 impact ya. Dan impact pakai caku nanti ya. Dua strength. Tensile strength ya. Ya, tensile strength. Ya.
tensile strength. Tensile strength. Strength. Tensile strength lagi. Impact. Ada yang tadi yang telat, siapa namanya? Telat Nopal, siapa? Pak Nopal. Berapa ya ini mudik? 70? Iya. 7 web. Where? Kausan. Push. Ada lagi? 6 lapas 98. 8 fatigue. Ada lagi? Oke. 9 wear kausan. 10 fatigue. Udah paham? Udah tahu kan judul-judul ini ya? Proyeknya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kuliahnya. Siapa yang masih ingat apa materi kuliah terakhir? Kita bahas apa itu di pertemuan terakhir? Diagram bahasa. Jadi selama ini atau sejauh ini teman-teman sudah memahami bagaimana membuat diagram bahasa baca, isi dan baca. Tetapi sangat disayangkan dikasih remedial tak memenuhi standar. Sudah orang nengok internet, gimana? Saya bingung. Oke kan? Nah, belajar diagram bahasa kemarin fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kandungan suatu material di dalam berbeda fraksi antara temperaturnya juga ya kan? Misalnya kalau kamu nanti mau ekstraksi apa, isi emas, tahu ya berapa dia, isi emasnya berapa impuritisnya gitu ya. Nah, kenapa kita harus mengerti diagram fasa ya untuk mengetahui atau untuk memodifikasi material ya kan? Memodifikasi material. Tapi itu kan lebih bermain di fraksi ya. Oh, Sophie siapa? Dia datang udah jam soleh. Nah, seperti saya bilang tadi, saya itu sangat kasihan ya kalian gambar sedang baca kelas A, B, C nggak ada yang benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu tekniknya itu gampang sekali ya. Jadi kemarin kalau diagram pasal itu kita melanjutkan yang ini berarti dengan materi heat treatment ya. Nanti kita belajar kinetik atau heat treatment ya. Ini. Jadi di sumbu X dan Y apa biasanya dia? Kalau di X ini apa? Kalau besi dan baja. Oh bukan, kan saya yang bilang fraksinya. Kan fraksi dari si karbon. Kalau di sini apa? Kalau vertikal. Nah, pertama yang kalian harus cek itu adalah fasa-fasa utamanya. Apa aja fasa-fasa utamanya? Ada delta Faraday. Terus apa lagi? Alpha Faraday. Terus ada lagi apa? Terus lagi Semen. Terus apa lagi? Ada lead. Ada apa lagi? Light, blue. Light gak tahu. Itulah fasa-fasa utamanya. Terserah kalau kalian mau mulainya nanti di fasa Alpha Faraday, mulainya dari bawah
Nah, fosfoterat itu kan karbonnya sangat rendah ya, ya kan? Ini apa namanya? Alfa terat ya, ya. Terus di atasnya apa kalau temperaturnya lebih tinggi? Ada si austenite ya, austenite. Jadi kalau ada alfa-terat, ada austenite, pasti ada gabungannya, ya kan? Apa nama gabungannya ini? Sini apa berarti? Alfa plus. Oke, saya. Nah, apalagi yang mau dicari di sini ya? Ini apa? Delta terat ya. Kalau ada delta terat, di sini ada austenite, pasti ada gabungan. Di sini berarti ya. Ini adalah delta terat plus austenite. Di sini paling kalau dia temperaturnya tinggi berarti ada liquid. Pada saat dia cair. Let's say ini berada di 1535 ya derajat Celcius. Di sini sekitar 750 derajat Celcius. Oke? Jadi kalau ada liquid, ada delta terat, jadi keduanya ada ya. Gabungannya apa? Nah, di sini berarti ya liquid plus delta terat. Oke, berarti nanti di pertama itu sebentar. Ini dulu ya. Oke, baru besar sini. Seperti ya. Jadi kalau di sini austenite, di sini liquid, berarti di sini austenite plus liquid. Gampang sekali saudara. Udah ya, selesai. Baru di sini nanti kamu garis di sini. Baru di sini ada liquid plus solid. Yang solid siapa? Cementite atau Fe3C plus lead burate. Oke. Semakin banyak karbon yang ditambahkan, maka dia akan membentuk cementite dulu, ya kan? Fe3C. Tapi kalau dinaikkan lagi karbonnya, selain cementite, dia akan muncul lead burate. Inilah kira-kira ya. Nah, setelah ini kalian tarik garis titik-titik ya. Di setiap hubungan pasal itu. Nah, seperti ini ya. Di sini titik apa? Eutektik ya. Paham? Berarti kalau di sini apa? Eutektoid. Ngerti ya? Di sini 0,76 atau 0,8 gitu ya. Di sini di sekitar 1,8 atau 2. Dari 0 ke 0,1 sampai 1,8 atau 2 itu namanya familinya apa? Baja atau steel ya. Oke, baja ada 2. Baja karbon rendah dan karbon tinggi. Berarti karena ini eutektoid, di sini adalah hypo ya. Kesini saja sampai sini adalah hypo. Eutektoid. Kalau di sini berarti hyper ya. Hyper. Nah, sama dengan di kondisi eutektoid dari 1,8 sampai sekitar 4,3 atau 4,6 biasanya itu adalah hypo. Iya, EUTP. Oke, berarti selanjutnya adalah hyper ya. Hyper. EUTP ya, hyper.
Kalau ada baja, selanjutnya kalau lebih dari 2 karbonnya apa? Cast iron. Inilah yang dinamakan cast iron. Oke. Nah, baja biasanya mikrostrukturnya tidak ada yang sangat spesial gitu ya. Ini kan seperti ini ya. Oke. Sedangkan kalau cast iron ada 4 ya jenisnya, 4 atau 5. Nodular. Kalau nodular itu seperti apa? Mikrostrukturnya nodular. Itu ada bulat-bulat. Ada lamela itu yang lamela ini dan seterusnya. Oke. Ini mikrostrukturnya. Nah, di eutectoid tepat di bawahnya apa yang terjadi? Fase apa? Tepat di bawah eutectoid. Fase apa deh kemarin? Oke ya? Iya, ini adalah fase Perlite ya. Ini saya buat ini ya. Perlite. Oke, tepat di garis ini ya. Di sekitar 0,76 atau 0,8. Berarti nah, kalau di sini Perlite, di sini alpha, jadi apa di sini? Alpha plus Perlite. Perlite. Oke. Kan di sini tadi ada cementite plus leburite. Di sini juga cementite plus leburite. Oke, jadi kalau di sini kan tadi saya bilang pertama kali yang muncul kalau dinaikkan karbonnya adalah akan terbentuk cementite ya. Berarti kalau di sini arsenide kesininya nanti adalah cementite dan perlite, jadi apa? Kalau yang ini kan tidak menggunakan perlite ya, berarti arsenide plus cementite. Ya, ini arsenide plus cementite plus lead. Kalau di sini jadinya apa? Perlite plus cementite. Di sini berarti apa? Perlite plus cementite plus lead. Oke, ada yang tidak paham? Sampai di sini saja sebenarnya, ya. Ini di sekitar 6,76 kalau nggak salah ya. Paham? Ini yang saya cari kemarin, tapi tak. Gimana sih? Pola pikirannya ya. Ada yang tidak mengerti? Nggak ada ya? Nah, kalau ini kan bermain di chemical komposisi ya, bermain di chemical komposisi. Misalnya, saya pengen memproduksi atau saya ingin mencari material yang tahan impact. Kalau tahan impact kan beban kejut ya. Kalau batu bata dengan ban, pernah nggak kalian lihat perbedaannya apa? Dia lebih keras siapa, batu bata atau karet? Batu bata. Tapi kalau kamu jatuhkan martil, batu batanya gampang Pecah. Sedangkan apanya tidak akan mental makanya kan? Iya, karena kenapa gampang ya? Karena brittle atau terlalu rapuh kayak hatiku. Baru kalau ada ini kan rubber karet, dia terlalu datar ya. Bagaimana kalau mau mencari yang di tengah-tengahnya gitu ya? Itu bermain di chemical komposisi ya. Misalnya kalau hypoeutectoid atau baja karbon rendah, kelebihannya adalah tensile strength-nya pasti tinggi. Sedangkan kekerasannya rendah dibandingkan hyper. Hyper ini tadi baja karbon tinggi. Baja karbon ini sebenarnya ada 3, medium, high, dan low karbon. Itu yang diajari Prof. Edia. Lupa kamu. Karena kalau lupa saya tak lupa. Oke lah ya. Nah, sedangkan kalau cast iron dia sangat keras, ya sangat keras, tapi dia gampang retak. Jadi kalau kamu mau mencari kira-kira mesin saya ini mau yang mana ya?
Contohnya, kalau ada nanti suatu pompa, contoh kasusnya misalnya di perusahaan ada suatu pompa, tanpa pompa perhatikan ya seperti ini, jangan boleh bisa terbunyi di tingkat atas, nggak tahu lambang pompa itu seperti apa. Turbin juga, biasanya cari kemarin ya, ini lambang pompa. Misalnya anggap aja suatu pompa ini, selama ini dia bekerja di 600 liter per hour ya, liter per hour. Biasanya dalam suatu perusahaan itu pasti ada spare-nya ya. Tahu spare? Tahu Pak. Apa itu? Cadangan. Cadangan ini pun biasanya dia akan memiliki kapasitas yang sama ya. Terus liter per hour. Oke. Nah, ketika dia batas maksimumnya, kalau kamu mau memompakan suatu fluida dengan kecepatan dan 600 liter per hour, jangan kamu beli yang di bawah 600 ini kemampuannya harus lebih tinggi. Atau let's say lah kamu harus beli pompa yang 650 liter per hour karena dia butuh spare juga. Jangan pasti dia gitu ya, tepat di kebutuhan. Jangan ya, biasanya itu dinaikkan gitu kan. Ingat kalau dinaikkan kapasitas suatu komponen mesin itu biasanya mesinnya akan lebih mahal ya, lebih mahal. Nah, ini juga pasti cadangannya yang harus kita cari yang 450 ya. Hitungan logika seorang teknik mesin, ya, lulusan teknik mesin. Kalau instrumen internal nanti jangan belikan dulu untuk pompa A misalnya. Pompa itu kamu lihat, oh kita butuhnya biasanya running untuk 600 liter per hour. Udah kamu beli yang 600 liter per hour. Jangan kamu pilih dia nanti misalnya ada current di Indonesia kan, current apa kan? Arus ini juga mempengaruhi performance mesin-mesin ya kan? Jadi kadang-kadang dia sangat fluktuatif apalagi di awal-awal ya. Dia kalau di bawah misalnya kamu pakai ini 600 karena kamu memompa 600, dia ketika rata-rata awal nanti biasanya ada prime movernya itu naik lebih tinggi dari yang sudah stable ya. Jadi kalau 600 kamu runningkan, dia nanti bisa pecah atau rusak ya. Makanya cari kemampuannya 650 gitu ya. Ada sisa yang diberikan gitu masa berpikirnya. Nah, sayangnya di perusahaan itu ketika sudah terjadi atau ada spare di sini yang selama ini ada misalnya spare tadi ya di gudang misalnya. Manajer kaos dulu, kita mau level up katanya, level up gitu ya. Dari selama ini dirunningkan pompa ini adalah 600 liter per hour. Nah, kalau level up dia butuh jadi 625 liter per hour. Masih sanggupkah 650? Masih gitu ya. Masih. Terus padahal materialnya tadi sama ya, materialnya sama. Nanti ini akan berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu. Jadi dalam suatu perusahaan itu kadang-kadang disuruh manajernya, kamu Pak, kalau pakai yang sudah running gitu, dia kan sudah turun performansinya. Dia kan kalau dia dipakai kan turun performansinya. Let's say dia kamu beli memang dia 650, tapi kalau udah dipakai 1 tahun misalnya, dia nggak mampu 650 lagi karena udah rusak. Ada penurunan performansi biasanya. Kalau beli sepeda motor tahun ini dan 5 tahun ke depan kan ada perbedaannya kan, performansinya turun ya. Artinya kamu mau minta, kalaupun Pak kita pakai mau mempakan level up itu di 625 liter per hour, itu hanya sanggup yang baru, kamu bilang ya, untuk yang baru. Kenapa ya? Karena performansi yang sedang dirunning itu sudah turun. Oke, ganti ya, kamu ganti. Masih enak kondisinya seperti itu ya, masih bisa karena dia di 625. Bagaimana kalau dia diminta nanti misalnya 670 liter per hour? Berarti akan ada lewat batas gitu ya, lewat batas misalnya. Nah, kalau lewat batas ini apa yang akan dikerjakan?
materialnya sama. Let's say pun dari baru kemampuannya hanya 650 misalnya. Mau kamu apain? Ya kan? Kalau kamu tidak mengikuti kata manajer ya kamu nggak dipromosi. Kan gitu ceritanya. Kalau kamu bisa naikkan itu jadi 670, karena kita mau produksi kita di 670, nanti kamu jago, kan gitu. Itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Apa yang mau kamu kerjakan modifikasi, gitu ya. Modifikasi yang saya maksud bukan panjang foto, pendek gelas, bukan itu, ya. Ada performasi, misalnya kamu setting dia masuknya berapa, luarannya berapa. Itu untuk komponen untuk pompa. Bagaimana kalau suatu material, gitu ya, kita perginya ke material berlebih jelas. Kalau material terjadi, misalnya selama ini bekerja suatu poros, dia untuk kekeras yang dibutuhkan itu dalam beroperasi itu sekitar 350 megapascal, ya. Ini untuk yang barunya. Nah, bosmu juga nyuruh, oh kita mau pakai yang poros yang itu, tapi kamu hitung-hitung dia butuh yang Vickers Sans-nya itu di 470 misalnya megapascal. Ya, bagaimana spare? Kalau spare pun kemampuan barunya saja 350, ya. Padahal bosmu minta 470 kekeras saja. Jadi gimana dengan material yang sama? Pasti ada treatment. Treatment apa? Perlakuan, ya. Nah, kalau di material untuk menaikkan kekerasan atau menurunkan kekerasan, menaikkan tensile strength, itu biasanya di treatment. Salah satunya apa? Heat treatment. Heat treatment artinya perlakuan panas. Perlakuan panas itu bisa dimulai dari saat material itu dicor. Misalnya iron ore ditambah dengan logam-logam lain. Kalau high chromium ya ditambahin chromiumnya, ada molybdenum ditambahin molybdenumnya. Nah, ketika dia di heat treatment waktu solidifikasi bisa juga. Tapi bahayanya ketika dia sudah dibeli kayak gini tadi kondisinya sudah ada, tapi kamu suruh naik gitu, kan nggak mungkin kamu lelehkan itu, ya. Itu baju nggak mungkin kamu lelehkan. Ya, apa yang kamu lakukan? Heat treatment yang lain, ya. Tapi sebelum masuk ke heat treatment yang eksternalnya atau sudah barang jadi yang akan kamu treatment, kita perlu mempelajari treatment yang waktu dia mengalami solidifikasi, ya. Solidifikasi sebelum produk itu diproduksi, gitu. Jadi bermain kalau ini tadi kan bermain di chemical composition, ya. Sekarang bermain di temperatur. Nah, kalau kamu bermain di temperatur itu gampang, mainkan aja. Kalau saya cari nanti dia di temperatur 70 berapa, itu nanti lihat perubahan fasanya, ya. Itu bermain. Bagaimana kalau temperaturnya sama? Bisa nggak kita rubah chemical composition-nya sama, tapi temperaturnya sama? Temperatur pemanasannya bisa nggak kita rubah? Ternyata bisa, karena material itu sangat sensitif dengan cooling rate namanya, ya. Laju pendinginan. Laju pendinginan ini karena dia tadi adalah temperaturnya sama, maka yang dimainkan adalah time, ya. Time. Jadi kemarin saya ada menguji anak 2020 senior kamu. Jangan ini terjadi lagi sama kalian, ya. Jadi dia itu meriset, udah ngambil termodinamika? Belum. Kamu sudah? Belum. Jangan sudah, tapi ini kita tahu, ya. Jadi ada beliau ada itu atau senior kalian, teman kalian itu mengambil judul tentang refrigerant itu apa? Pendingin. Kebetulan saya waktu S1 ngambil mata kuliah teknik pendingin, ya. Dan saya menguji. Dan saya suruh ganti itu judul. Saya tidak mau luluskan itu kalau dia nggak mau. Saya sudah suruh ganti. Apa yang terjadi ternyata gitu, ya. Jadi dia membuat siklus Carnot, tahu ya? Jadi ini ada pH. P apa sih biasanya simbolnya termodinamika itu apa?
Iya, pressure ya. Kalau H entalpi ya. Kawannya entalpi ini apa biasanya? Entropi. Jadi dia buat yang pH ini ya. Jadi nanti dia di pentingin itu ada namanya siklus ya. Paham ya? Jadi di sini ada titik 1, 2, 3, 4. Nanti kalau kalian masuk termodinamika ya, termasuk nanti di termodinamika kalian hati-hati belajarnya ya. Mau masuk material, mau KE, mau dia ke manufaktur, akan bersinggungan dengan ini. Jangan kamu hilangkan kemampuan termodinamika. Termodinamika itu ilmu dasar mesin. Kau masuk kalkulus belum masuk mesin itu ya. Kau masih dimatrikulasi istilahnya. Setarakan kemampuan level SMA dengan anak kuliah sesungguhnya. Jadi matrikulasi kau ini selama 1 tahun ini, ngerti? Jadi masuk di semester berikutnya ada nanti termodinamika semester berapa? Semester 3, Pak. Semester depan ya. Belajar bagus banget tentang ini. Jadi terjadilah di sini saya bertanya, 2 ke 3 itu prosesnya apa? Gitu ya. Ini namanya dari 2 ke 3 itu proses isotermal. Katanya kalau ini ada berarti reversible 1 ke 2. Apa yang terjadi? Ya ketika temperaturnya dinaikkan, kan naik ini, ya kan? Dari 1 ke 2, ya kan? Akan terjadi perubahan entalpi katanya. Reversible apa? Reversible tahu? Bisa dibolak-balikan? Bisa balik ya. Itu terjadi jika di eutectic ya. Bisa balik kayak ini. Nggak bisa kalau kau naikkan temperaturnya, kan balik lagi dia ke liquid. Bisa turun nggak? Bisa ya. Reversible ya. Terjadi reversible katanya. Oke. Ini saya tidak tahu, ini dia lumayan tahu. Tapi saya tanya itu kejadian 2 sampai 3 isotermal ya. Nanti ada kaitannya dengan ini ya. Isotermal apa? Siapa yang tahu isotermal? Isolasi termal. Apa deh? Isolasi termal. Isotermal apa? keadaan di mana suhunya sama, Pak? Iya benar. Kan dia berasal dari thermal. Thermal apa? Temperatur. Suhu ya, total temperatur. Iso apa? Iso artinya Sama. Sama. Temperaturnya sama. Oh, arti isotermal itu temperaturnya sama ya Pak. Udah saya cita kepala. Masa saya ngajak ke kamu. Kamu mau sidang atau gimana saya? Oke. Jadi kalau temperaturnya sama, kamu perhatikan pressernya 2 ke 3 pressernya sama kan? Iya. Tidak berubah. Hanya entropinya yang berubah. Ngerti? Jadi saya tanya lagi, kalau begitu kamu masih ingat rumus gas ideal? Siapa yang tahu rumus gas ideal? Oke, PV and RT ya. Artinya kalau volumenya sama, ini kan ketetapan ya. Mol ini kan, mol N ya kan? Ya. Sedangkan R-nya adalah ketetapan kan? Paham kan? Masih ingat kan? Oke. Jadi kalau volumenya tetap, molnya tetap, R-nya tetap, jadi bisa dicoret dulu ya kan? Jadi T sama dengan T. Artinya kalau pressernya sama, maka temperaturnya harus sama katanya. Sayangnya di sini adalah condenser. Condenser fungsinya apa? Mau panas. Iya, atau merubah dari panas ke dingin. Apa kalau berubah panas ke dingin? Berarti temperaturnya gimana? Turun. Kalau ini di sini nanti temperaturnya turun, padahal ini pressernya sama. Kalau gas ideal mengatakan kalau pressernya sama, kemungkinan temperaturnya sama, gitu kan? Padahal ini kondisinya kondenser, pengubunan ya. Artinya temperaturnya turun, berarti nggak memenuhi standarnya gas ideal saya katakan. Ya juga ya Pak. Gitu. Jadi yang mau saya kasih tahu
mau belajar bagus-bagus termodinamika itu ya. Nah, selanjutnya isotermal ini juga ada terjadi atau fenomena bisa terjadi pada heat treatment tadi ya. Jadi kalau temperatur kan tadi kalau temperaturnya dimainkan kan dengan misalnya di titik ini. Kalau temperaturnya dinaikkan kan bisa berubah fase ya kan. Dari Fairlight nanti kalau di temperatur tertentu dia bisa jadi bisa liquid. Nah, bagaimana tadi kalau mau modifikasi temperatur pada temperatur yang sama, chemical posisinya sama, kan gitu. Berarti time-nya yang dirubah. Saya bilang tadi kan, karena tadi temperaturnya sama, berubah time-nya, maka ini biasanya disebut dengan isothermal transformation ya. Transformasi apa artinya? Perubahan ya. Kan kamu ketika mau menaikkan mechanical properties, misalnya kekerasan atau tensile strength suatu material, berarti yang kamu rubah adalah mikrostrukturnya ya, fasanya yang kamu rubah, tanpa merubah chemical composition dan temperatur. Berarti proses pendinginannya yang kamu mainkan ya, cooling rate-nya. Jadi isothermal transformation ini biasanya disebut juga dengan diagram TT ya. Ini sangat populer ini ya. Diagram TT. Triple T ya. Apa ini diagram T tadi isothermal ya? Namanya adalah time, temperatur, Thermal. Thermal transformasi. Sudah paham? Sudah paham artinya nih ya? Bagaimana bentuk-bentuknya ini? Nah, kita akan lihat ya. Jadi di pasal, coba tolong hidupkan deh. Iya. Buru-buru. Oh, ada. Tidak. Apa lagi nyala, Pak? Udah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Lihat, kalau disuruh ditanya, nggak ada yang mau tanya. Sudah paham? Coba. Paham atau tidak? Nanti ujian nggak bisa lagi. Oke ya. Shopee. Cekot. Turun mereka. Suruh cekot itu. Perubahan-perubahannya ini nanti contoh dari diagram triple T ya, time, temperature, transformation ya. Ini pada Fairlight. Jadi pertama kita bahas dulu apa yang terjadi di fase Fairlight ya. Fairlight ini. Masih ingat kan gambar yang ini? Masih ya? Ini apa? Alpha. Ini apa? Ini apa? Kalau dia terdifusi, berarti di sini alpha Fairlight ya. Kalau yang ini biru apa? Sementara. Kalau alpha tadi kan alpha Fairlight itu karbonnya rendah ya. Jadi kalau pada temperatur tertentu karbon itu gampang berpindah ya. Terjadi difusi. Difusi dulu saya udah katakan difusi perpindahan konsentrasi tinggi ke rendah.
Jadi dia ketika ini pindah dari daerah ini akan berkurang C-nya. Karena sedikit C-nya, maka jadi alfa ya. Sedangkan kalau sudah membentuk sementai, maka dia akan membentuk sementai Fe3C ya. Oke. Nah, sebelum memahami ini, teman-teman juga harus memahami sebenarnya apa itu homogeneous nucleation ya. Jadi nanti semuanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diagram fasal, diagram triple T ini sangat erat hubungannya saat material itu mulai mengalami solidifikasi pertama ya. Kita kan masih membahas yang di tahap solidifikasi. Nanti setelah ini akan membahas tentang yang sudah ada, yang sudah diproduksi. Bagaimana mentreatment ya. Jadi terbentuknya grain, apa grain? Butiran. Itu kan ada ketika temperaturnya diturunkan ya kan. Yang pertama nanti adalah seperti ini ya, liquid dulu kan. Jadi diturunkan temperaturnya apa? Muncullah solid. Solid ini sebenarnya adalah kumpulan dari atom yang berkumpul ya, berkumpul. Itu namanya atom yang mengalami clustering, berkumpul ya. Atau biasanya dia yang kalau Fe dia akan gampang mengikat si karbon C, ya kan? Mereka kan lebih bebas tuh di liquid. Kalau kamu turun ke sedikit aja temperaturnya udah mulai bergerak lomba berikatan, ya kan? Tergantung pada elektron valensi. Semakin tinggi elektron valensinya dia nanti akan gampang menangkapnya, ya kan? Di reaksi anoda katoda. Akan kalau mau ngerti kalau dari ya. Jadi kristal nanti itu akan membentuk nukleus. Kalau sudah di kelas tertentu dia kalau sudah clustering seperti ini dia akan bentuk nukleus. Ya, kalian pernah belajar sel? Pernah. Inti sel apa inti sel? Nukleus. Ya, seperti itu juga pada metal ya. Nah, kalau semakin banyak dia terjadilah kristalisasi, yang mana dia akan membentuk solid. Kalau kalian turunkan lagi, dia akan membentuk nukleus. Dan kalian turunkan kembali, makin rendah, dia akan membentuk kristal akan mulai terbentuk ya. Proses ini sangat dipengaruhi oleh free Gibbs energy ya. Nanti kalau suruh saya hitung, itu free Gibbs energy, tahu bagus. Nah, free Gibbs energy inilah nanti yang akan dikaitkan dengan pembentukan pertama kali lahirnya fasa-fasa yang tadi ya. Nah, biasanya itu diasumsikan dalam bentuk bola ya. Kan tadi ada liquid, di tengahnya solid ya. Yang solid itu diibaratkan si bolanya ini. Apa rumus volume bola? Ini ya. Ya. Area berarti apa? Luas. Oke. Jadi pertama nanti akan terbentuk atom-atomnya tadi kan sudah clustering ya. Dia akan mulai nukleik atau tidak ya. Itu nanti kalau untuk menghitung perubahan energi Gibbs energinya, perubahan energi aktivasinya itu dipengaruhi oleh si volumenya sama juga luasannya ya. Rumusnya ini ya, tambahkan. Ini perubahan volume, perubahan Gibbs energi volume ya. Oke, sedangkan yang apa ini yang ini bukan austenite, tapi ini adalah surface-nya ya. Berapa nanti tension surface-nya? Ketika kan pertama ini kecil, semakin membesar. Dan kalau mau dinginkan, dapat logikanya. Saya semakin besar. Nah, kamu nanti kalian lihat perubahan Gibbs energinya tadi pada kondisi volumenya itu adalah negatif. Sedangkan pada surface-nya itu adalah positif. Ini kan tadi surface-nya ya. Area surface ini adalah volumenya. Sedangkan ini adalah radiusnya. Nah, tadi kan semakin berarti kan semakin besar nanti kristalnya itu akan ada perbedaan yang cukup signifikan pada surface dan volumenya ya. Tapi perhatikan yang ini.
Ini pangkat berapa? Pangkat 3. 3. Dan tadi pangkat 2, ya kan? Iya. Jadi ketika dia nanti mengalami pertumbuhan, ini kan pertama seperti dia. Nanti perubahan Gibbs energinya yang ini, pertama kan naik gitu ya. Baru nanti fenomenanya akan turun secara drastis. Kenapa? Karena ini pangkat 3 penurunannya. Semakin besar ini kan ini lebih cepat ya nanti ya. Dia kan akan seperti ini ya. Ya ini akan turun perubahannya ya. Jadi ini adalah titik kritis dari suatu embrio calon kristalnya tadi. Ngerti? Jadi ketika kamu balikan free energinya tadi, kamu naikkan lagi temperaturnya, dia tidak akan terjadi pembentukan ya. Sedangkan ketika kalian lewatkan lagi, maka semakin besar radiusnya dan pertumbuhan atau crystal growth-nya terjadi ya. Ini adalah titik kritisnya ya. Sedangkan ini adalah radius kritisnya. Terus setiap material itu dengan komposisi itu sangat bergantung setiap perubahan Gibbs energi ini sangat tergantung pada fisika komposisi ya. Kalau beda materialnya pasti beda ya. Ngerti? Oke? Paham ya? Kalau ke sini akan mengalami penyusutan atau shrinkage ya. Kalau ke sini terjadi pertumbuhan. Jadi waktu kamu panaskan nanti baja itu, ketika dia dalam bentuk liquid atau cairan, kalau kamu turunkan pelan-pelan dia akan mulai membentuk clustering tadi. Setiap atomnya yang memiliki tendensi menangkap si karbon, dia akan membentuk grup ya. Semakin grup dan semakin besar radius grupnya itu, dia akan terjadilah si kristalnya. Kalau enggak, kalian naik lagi temperaturnya nanti dia akan balik membentuk cairan ya. Itu adalah anomali daripada kristal saat di proses solidifikasi. Proses solidifikasi itu apa? Perubahan dari cair ke solid atau padat ya. Nah, kalau untuk yang growth-nya tadi, nanti rumusnya adalah Y sama dengan 1 dikurang eksponensial minus K kali T ya. Nanti ini sering disebut Arami equation ya. Jadi suatu saat kalau ketemu sama saya maka rumus Arami equation-nya jangan tidak tahu ya. Nah, ketika ada proses pendinginan nanti itu akan membentuk pola-pola. Kalau kamu mainkan temperaturnya, sedangkan persen dari kristalnya tadi berapa persen gitu, itu membentuk diagram seperti S ya. Ini ya, ini seperti S ya. Biasanya juga disebut dengan S curve, ya, S curve. Bagaimana menghitung apa namanya itu jumlah rate laju terbentuknya kristalisasi itu 1/0,5 ya. Nah, ini tadi yang kembali kita ke fase fase red light ya. Tadi dia. Terus dia berada tepat di bawah eutectoid. Nah, seperti saya bilang nanti dia berada di 0,76 atau 0,8 berat massa daripada si karbon ya. Kalau kalian dinginkan cooling, nanti akan ada alfa dan semetal ya. Nah, kalau kalian panaskan kembali balik ke austenite ya. Nah, kalau pada fase ferrite dia juga membentuk namanya S curve ya. Ini berapa? Kita mau menghitung berapa persen dia ferrite-nya, berapa persen dia austenite. Kan tadi ada mix ya antara austenite dengan ferrite. Itu dihitung dari presentasi pada diagram ini ya. Contohnya, perhatikan di sini yang 0 di sini 100 ya, sedangkan kebalikannya yang sebelah kiri 0 di bawah 100 di atas ya, yang untuk ferrite. Artinya ketika di sini 50-50 mereka ya, 50-50. Jadi kalau kamu tahan dia nanti, misalnya kamu panaskan, kamu tahan, maka dia kamu tahan pada temperatur 650 gitu ya. Dia ada berapa di sini? Nanti pakai teori levernya tadi ya.
kamu tarik dulu di sini, ya kan? Kamu tarik nanti di sini, ya kan? Kamu tarik di sini, ya kan? Nanti hitung berapa dia ini fraksinya, ya. Sedangkan kalau tepat pada 6, misalnya ini logaritmiknya, kalian tarik di sini, berapakah dia di sini? Itu tadi yang rumusnya, ya. Berapa sih Fairlight kalau 50? Jadi kalau di sini berapa? Pastilah si Austenite lebih dari 50, ya. Sedangkan si Fairlight lebih sedikit. Lihat nih, ini adalah temperaturnya. Jadi kalau tahan saja, misalnya 1 second dengan 10 second, dia bisa berubah-berubah, ya, berubah-berubah. Misalnya dari sini ke sini, ya, ini ada let's say dia 5, ya. Sedangkan di sini kalau kamu, kita bilanglah di sini 3, di sini 5, ini kan berubah, ya. Misalnya di sini 0 si Fairlightnya, 100% si Austenite. Sedangkan kalau 3 misalnya, si Fairlightnya sudah terbentuk, ya, di sekitar berapa? Misalnya 8%, sedangkan di sini 92% adalah si Austenite, ya. Jadi sangat bisa dimainkan saat dia disolidifikasi. Proses pendinginannya yang kalian ubah, ya. Kita tahan saja. Ingat, saat dia liquid, atomnya bergerak bebas, ya. Jadi kalau kalian tahan dia di liquid, dia gampang terdifusi, ya. Kalian tahan 10 menit saja dia bisa berubah strukturnya, ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita ambil salah satunya yang tadi, ya, kita ambil salah satunya. Ini adalah fasa yang kita bisa lihat berapa presentasinya yang tertransformasi ke Fairlight, ya. Nanti akan membentuk fasa yang seperti ini, curve-nya, ya. Jadi kalian tarik aja berapa nanti fasanya ini. Nah, kalian tarik seperti ini, ya. Titiknya di sini pada 50 misalnya. Berarti berada di sini. Ya kan, temperaturnya lihat. Tadi saya bilang kalau yang diagram TTT, dia temperaturnya sama, ya. Lihat nih, pada temperatur di bawah 700 semuanya kan. Ini posisinya. Tapi time-nya yang dirubah. Oke, kalau dia di let's say ini 98 lah misalnya, ya. Dia semuanya ada si Austenite, ya. Sedangkan kalian tahan sedikit aja, sebentar saja sudah ada misalnya 50 si Austenite, sedangkan pihak lainnya 50. Kalian tahan lagi, pihak lainnya semuanya 100, si Austenite-nya tidak ada lagi, gitu, ya. Nanti baca diagram ini, ya. Nanti kalau ujiannya saya suruh menjelaskan diagram ini udah bisa, ya. Ngerti, ya. Itu untuk fasa Fairlight. Ada lagi nggak fasa yang lain sebelum ini? Nanti ada Bainite, ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dulu Fairlight-nya tadi, ya. Nah, lebih dekatnya lagi, misalnya di temperatur 600 lebih sedikit, berarti 620 misalnya. Kamu tahan, ini resistance misalnya, ya. Strukturnya akan berubah. Lihat, ini Austenite seluruhnya, ya, kan biru. Sedangkan ini di tengah sudah ada terbentuk si Fairlight ini tadi, ya. Kalau kayak gini kan Fairlight, ini kan Fairlight 100%. Sedangkan di sini misalnya ada masih si Austenite. Nanti kalian hitung, ya. Nah, kondisi-kondisinya nanti bisa kalau semakin ke sini berarti semakin banyak si Fe3-nya atau semakin besar, ya kan? Artinya semakin coarse dia. Coarse itu apa? Kasar, ya. Lebih besar dia butirannya, ya. Yang Fe3-nya yang vitamin garis-garis ini, ya. Sedangkan kalau dia sedikit ini fine, namanya fine Fairlight, ya. Ini fine, dia akan berubah juga. Ngerti? Ya, berbeda temperaturnya, pasti konsentrasinya berbeda. Bagaimana menghitungnya? Ikuti teori Leffernya, ya. Nah, ini adalah Bainite. Bainite ini juga kalau kita ambil di eutectoid positionnya tadi bisa berubah-berubah, ya. Strukturnya. Bainite itu lihat, kalau kalian nanti udah masuk apa? Berarti belum, ya, gigi. Nah, dia nanti ada seperti pijakan gitu, kayak bentuk jejak pijakan gitu, agak masuk ke dalam sedikit. Ini adalah martensite gitu. Nanti ada terlihat kalau kalian etching, kalian polishing itu materialmu,
Terus kalian etching bisa lihat di mikrostruktur. Ada struktur yang terbentuk seperti ini. Yang ini adalah bayangan ya. Ada sementinnya, ada perannya tadi sama kayak tier light tadi ya. Nah, bagaimana diagram triple T-nya gitu ya. Ini adalah diagram T-nya ya. Jadi kalau di sini ada si austenite, di sini ada tier light. Nah, kalau ke bawah temperaturnya dia nanti bisa si bayangan bukan si tier light ya. Pada temperatur yang berbeda bisa berubah ya di Euclid itu ya. Pada temperatur 600 nanti dia kalau di 100 10 2 itu adalah tier light. Sedangkan pada time yang sama dengan temperatur yang 400 sudah masuk fase bayangan ya. Sama saja kalau ini austenite, di sini bayangan, di sini pasti alpha austenite plus bayangan. Cara menghitungnya juga pakai teori levernya. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke? Nah, selain itu ada namanya martensite. Martensite ini lihat dia seperti bentuk S ya, bentuk S. Ini adalah fase austenite. Di sini perlite, di sini bayanite. Dengan waktu yang sama tapi beda temperatur, dia bisa membentuk M di sini adalah martensite ya. Ada MS, ada NF atau martensite start, ada martensite finish ya. Jadi kalau kamu dinginkan, misalnya dari austenite ini kamu tiba-tiba kamu dinginkan, maka nanti akan bisa terbentuk si martensite. Coba ya, kita ambil diagram ini. Di sini siapa? Temperatur ya. Sedangkan di sini adalah time ya. Time. Oke. Jadi kan di sini tadi ada si perlite ya. Di sini ada bayanite, di sini akan ada martensite ya, MS, martensite start, martensite finish. Jadi kalau kamu dinginkan misalnya dari temperatur ini, kamu dinginkan, baru kalau mau berhenti di sini ya, jadi kan tanya pelan-pelan pelan-pelan gitu, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk mendinginkan, terus tiba-tiba, oh sampai sini aja gitu, berhenti. Berarti di sini ada di fase mungkin ada bayanite plus perlite plus austenite. Misalnya di sini austenite ya, austenite. Oke, seperti dia. Bagaimana kalau kamu dinginkan lebih cepat? Misalnya berarti seperti dia. Waktunya kan lebih rendah. Misalnya ini 5, di sini 2. Lebih cepat ya, kamu gitu kan? Atau alat pendinginnya lebih dingin. Kalau ini pakai kipas angin, kalau ini pakai AC, misalnya gitu ya, lebih dingin. Atau pakai kulkas. Pakai kulkas misalnya kamu dinginkan, dia tidak akan terbentuk yang lain, tidak akan terbentuk bayanite. Jadi nanti austenite ini berubah fase ke hanya si martensite lain semua. Ngerti? Martensite ya. Oke? Ngerti? Ngerti. Nah, itu adalah proses PTT. Ada juga namanya CCT ya, Continuous Cooling Transformation ya. Ini pengaruhnya juga pada temperatur, tapi mengalami shifting ya. Shifting itu pergeseran. Ada bergeser, biasanya nomornya di sini tapi bisa bergeser ya. Lihat nih garis putus-putus asalnya berubah atau bergeser ketika temperaturnya dimainkan ya, diperlambat gitu ya, bisa mengalami. Dan ini namanya diagram CCT yang saya bilang. Ini adalah TDT, sedangkan ini adalah CCT. Oke? Nah kalau kamu dinginkan misalnya dari sini tadi langsung cepat, semuanya martensite ya. Dalam masuk ke sini nanti, kemudian ke sini, berhenti di sini, misalnya 10. Pada dari 600, udah 600 derajat kamu berhentikan pendinginan, ya kan? Berarti ini nanti ada austenite plus
Fairlight ya. Kalau ke sini nanti berubah lagi fasanya ya. Kecepatan mendinginkan itu ya. Ngerti? Jadi apa yang jadi concernnya gitu? Jadi setiap fase tadi berbeda mechanical propertiesnya. Ngerti kau Soleh? Oke? Jadi ada tadi fase alpha Vera ini karena C-nya rendah maka memiliki kekerasan yang rendah. Jadi dia lebih rendah dari dia Fairlight. Ini dilihat dari komposisi si C ya. Si Fairlight ini lebih rendah kekerasannya dibanding ini kekerasannya HV, Vickers hardness ya. Si Bainite, ngerti? Ini Bainite lebih soft dibandingkan Martensite, ngerti? Ini yang akan dimainkan di proses solidifikasi ya, bermain di temperatur ya. Nah, ketika kamu tadi di awal mau butuhkan dengan chemical komposisi yang sama, tapi kamu mainkan waktu pendinginannya, misal, aduh saya dari yang diproduksi yang ada di gudang itu alpha ferrite gitu ya. Pasal utamanya disuruh minta naikkan level up namanya. Kalau di level up butuh kekerasan yang lebih tinggi. Loh, kalian mainkan di sini, gitu misalnya ya, masukkan ke Fairlight, lebih tinggi lagi gitu. Kekerasannya jangan lebih lunak gitu. Sampai si Martensite. Martensite ini adalah fase yang paling keras. Plus lebih kerasnya apa lagi? Lebih kerasnya si Fe3C ya. Sama lead brick ya. Ini pas solidifikasi. Tapi ketika hardness-nya rendah, tensile strength-nya atau elongation-nya pasti tinggi. Berarti kebalikannya ya. Tensile-nya ini, tensile strength-nya alpha pasti lebih besar dari ferrite, lebih besar dari bainite, lebih besar dari martensite. Ini hukum alam ya. Dan diganggu web lagi nih. Oke? Sampai sini paham ya? Itu mechanical properties-nya. Artinya ketika kamu mau merubah fase austenite itu dengan slow cooling, dia nanti bisa terbentuk fase Fairlight plus pro-aerotechnic phase ya. Terus ini kalau dia pendinginannya sedang, bainite kemungkinan muncul ininya ya, fasanya. Dan kalau cepat dia Martensite. Kalau dipanaskan lagi pada temperatur tertentu nanti masuk dalam ring Martensite. Nah, untuk yang ini kita masuk kepada tahap heat treatment yang lain. Kalau tadi saya bahas ini di heat treatment cooling rate waktu solidifikasi ya. Bagaimana kalau kita mau memodifikasi material yang sudah ada, gitu ya? Chemical komposisinya yang bisa kita ubah. Terus bagaimana nih caranya gitu ya? Caranya juga heat treatment tapi treatment produk yang sudah ada ya. Kenapa dibilang heat treatment? Ya dengan heat lah, dengan pemanasan di modifikasi ya. Jadi memodifikasi material itu nanti ketika sudah ada, misalnya ada baja di gudang ini, terus kamu mau pakai yang poros, aduh masih rendah kekerasannya, saya mau naikkan kekerasannya, itu kalau heat treatment. Jadi ada 3 metodenya. Metode utamanya, yaitu metode apa? Ada austenizing ya. Atau kalau austenizing ini sebenarnya pemanasan kembali ke fase austenite. Jadi jangan dionin, buat aja annealing. Udah pernah dengar annealing? Belum. Apa itu selanjutnya? Yaitu normalizing. Selanjutnya apa? Quenching. Oke, ini 3 yang saya katakan tadi ya. Perbedaannya apa? Ini adalah proses pendinginannya ya, media pendingin. Jadi ketika tahu furnace tahu? Tahu Pak. Apa arti furnace? Tungku bakar. Tungku pembakaran? Iya, kayak microwave lah ya, tempat furnace lah ya, dapur tungku ya.
Nah, ketika kamu mau masukkan baja misalnya ya, baja kamu panaskan lagi di oxygenizing, terus kamu udah 1 jam, kamu panaskan selama 1 jam, misalnya di 500-900 Celcius ya, kamu tahan 1 jam, selama 1 jam. Kalau 1 jam, sudah 1 jam, terus kamu ambil untuk didinginkan gitu ya. Kalau kamu letakkan hanya di dalam furnace, kamu matikan saja itu furnace-nya, berarti pendinginannya di dalam, ya kan? Di dalam. Itu adalah aniline. Jadi pendinginannya tetap di dalam furnace, ya. Kalau kamu ambil gitu sudah 1 jam, terus kamu ambil, kamu letakkan di kondisi terbuka biasa, udara biasa ya. Itu namanya normalizing. Berarti pendinginannya menggunakan menggunakan udara atau udara biasa ya. Nah, itu namanya normalizing. Sedangkan satu lagi, ketika kamu panaskan suhu 1 jam, kamu tarik dari furnace atau kamu ambil dari furnace, terus kamu dinginkan untuk cepat dengan cara yaitu misalnya pakai oil apa? Minyak. Oli ya. Minyak. Oli atau minyak ya. Bisa juga air, pakai air ya. Bisa juga pakai kipas angin atau blower ya. Kamu gitu kan berarti pendinginannya lebih cepat ya. Atau kamu celupkan ke air dibandingkan pakai udara bebas ya. Itu pendinginan yang cepat disebut dengan quenching. Oke? Nah, bagaimana mechanical properties-nya, hardness-nya? Kalau hardness-nya berarti aniline itu nanti lebih aniline. Misalnya sini aniline lebih kecil dibanding picker sana si normalizing. Lebih kecil hardness-nya dibanding quenching. Oke? Ngerti tidak? Berarti tensile strength-nya siapa paling rendah? Si quenching. Kalau kau porosmu nggak mau cepat retak, berarti kamu pertahankan si tensile strength-nya ya. Jangan di quenching berarti gitu ya. Kamu menaikkan, tapi jangan sampai yang gampang retak gitu. Berarti maksudnya si normalizing. Bisa juga kalau kamu rasa ini materialnya kekerasan, gampang patah gitu ya. Gimana ya caranya berlebih tahan dia beban kejut? Beban kejut musuhnya itu retak ya. Berarti kamu aniline, kalian panasi, terus kalian biarin nanti pendinginannya di dalam. Ngerti? Dia lebih rendah, tapi hardness-nya lebih rendah ya, tensile strength-nya yang tinggi. Ngerti ya? Cara memodifikasi. Nah, kan tadi si quenching ini gampang retak karena terlalu keras ya. Kalau pergi ke normalizing terlalu rendah nanti hardness-nya gitu ya. Kamu mau ngambil di tengah-tengahnya ya. Mau ngambil tengah-tengahnya. Biarlah hardness-nya turun tapi nggak turun-turun amat gitu ya. Kita tetap mau hardness-nya lebih tinggi dari normalizing. Tapi kita mau juga tensile strength-nya tidak seburuk si quenching. Berarti masuk ke tahap tempering. Ngerti? Jadi kan ini waktu kamu keras, kamu dinginkan misalnya dengan oli atau dengan cairan yang dingin kayak apa? Nitrogen. Cairan nitrogen kan dingin. Udah pernah? Saya belum pernah ya. Itu dingin ya deh dibandingkan air biasa. Gitu ya. Kamu dingin, kamu celupkan ke situ, terus dia kan akan mengalami kekerasan quenching tadi ya. Jadi kan dia kayak terjebak tidur, ngerti? Jadi rigid dia, ngerti? Jadi kamu mau rilekskan dia, ngerti ya? Cara merilekskan itulah nanti tempering atau nanti namanya proses ini stress relieving ya. Di relief itu stresnya. Stres kan tegangan ya, terlalu tegangan di sini mengalami quenching. Jadi ada release. Tapi temperaturnya ini nggak 900. Kalau white cast iron itu biasanya ada di 250 sampai 350 biasanya ya, normalnya ya. Normalnya. Jadi kamu panaskan kembali. Makanya reheat dikatakan di sini. Jadi tadi kan kita quenching. Kalau di quenching nanti biasanya apa yang muncul?
Martensite. Nah, kalau kamu lanjutkan ke tempering, karena kamu lakukan tempering dari quenching, maka nanti namanya ini bukan lagi Martensite biasa, tapi sudah masuk tempering Martensite. Ngerti? Ngerti? Ada pertanyaan? Aduh. Adik-adik, oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Selamat sore. Nggak mau pulang. Oke Pak, makasih Pak.